Oke, tadi kan membahas soal kartu kredit, soal pinjol. Nah, aku mau nanya nih, kalau menurut Kak Shirley pribadi, rasio utang yang sehat itu berapa persen dari pendapatan tuh, Kak? Yang tadi kita sebut tuh, mungkin Iya, teman-teman di sini ada yang masih ingat nggak tadi nyebutnya angka berapa? 35% ya. Ya, 35%. Sebenarnya sih logikanya bukan pada 30%-nya sih ya. Sebenarnya balik lagi kadang-kadang kan setiap orang itu kemampuannya beda-beda nih. Misalnya sama-sama single nih. Tapi ternyata ada yang generasi sandwich. Saya generasi sandwich, terus teman-teman di sini buat generasi sandwich. Nah, kondisi 35% cicilan itu buat saya tuh mungkin jauh lebih berat daripada teman-teman gitu ya. Karena kebutuhan saya aja mungkin kebulanannya dengan menanggung orang tua atau buat nanti ke depannya ada anak gitu ya. Sekitar 80%, artinya 20% itu ruang untuk antara investasi atau mungkin buat cicilan gitu ya. Nah, ketika misalnya saya mengambil porsi yang sama dengan teman-teman yang non generasi sandwich, artinya sebenarnya itu nggak bisa diperbandingkan. Jadi angka 35% itu cuma sekedar angka. Balik lagi harus lihat ke kondisi keuangannya nih. Setiap orang itu kan punya kondisi keuangan beda-beda. Oke. Jadi ya menyesuaikan lagi lah ya, Kak, sama ya kondisi keuangan kita tuh kayak gimana baiknya gitu. Iya, Oke. betul. Aku mau nanya nih, Kak, gimana sih cara kita mengatur keuangan supaya bisa invest di umur 25 tahun? Mulai aja Gimana? ya dulu. Mulai dari uangnya dulu Anda. Mulai dulu lah ya intinya ya. Iya, iya, iya. Mulai dulu punya uangnya gitu ya. Berapapun yang teman-teman punya, mungkin dari uang saku orang tua gitu. Atau kalau misalnya hari ini ada baru dapat sedikit, tapi dari misalnya jual foto di online gitu ya. Atau mungkin desain, freelance, ataupun apa pekerjaan apapun. Sebenarnya dari konsepnya adalah sebenarnya semuanya jangan dihabisin di hari ini. Tapi ada teman-teman yang sisihkan buat pengeluaran teman-teman di masa depan. Apakah itu untuk pengeluarannya sesuatu yang darurat atau kita biasa sebut dengan dana darurat, atau untuk sebuah tujuan keuangan yang teman-teman ingin capai, dan atau mungkin nggak ingin capai, maksudnya bukan mau kita capai tapi sebenarnya itu prioritas yang kita perlu sisihkan. Misalnya pada satu titik waktu kita suka nggak suka kita akan masuk usia pensiun gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman sudah menikah, punya anak, berarti pada satu waktu anaknya akan masuk sekolah. Berarti sebenarnya ini ada antara yang tujuan keuangan yang perlu kita prioritaskan, ada tujuan keuangan yang mungkin kita ingin capai gitu. Misalnya liburan tadi atau ganti gadget baru. Baru. Oke, oke. Ini ada yang nanya nih, Kak, dari Andrew Jatmiko. Nanya gini, Kak, beli rumah cicilan bank tenor 10 tahun itu termasuk investasi kah? Bayar bunga versus estimasi kenaikan harga rumah terkadang jadi impas, apalagi di era suku bunga tinggi. Nah, gimana tuh, Kak? Tergantung rumahnya. Tergantung rumahnya dipakai buat apa ya. Betul, Kalau betul. kalau rumahnya misalnya dipakai lagi buat usaha, tempat buat usaha gitu, atau dipakai lagi buat disewakan jadi properti, itu kan jadi sebuah investasi. Kalau rumahnya dikosongin aja atau beli rumahnya mungkin inden baru jadinya 5 tahun lagi gitu ya. Ya itu berarti kan sebenarnya kita biaya ya gitu. Ya. Jadi kalau jadi sebelum sebelum ngomongin soal bunga pinjamannya mungkin lihat dulu nih rumahnya investasi ke rumah apa. Gitu. Oke. Jadi ya balik lagi ke keputusan pribadi lagi lah ya, Kak ya. Ya, betul. Oke, tadi ngomongin soal investasi di umur 25 ini ya, Kak ya. Aku mau nanya deh, menurut Kakak tuh buat kita yang baru memulai masuk ke quarter life ini, baiknya tuh investasi tuh dalam bentuk apa tuh, Kak? Hmm, kalau ngomongin soal ini karena saya orang keuangan ya gitu, Ya, jadi langsung ngomongnya tentang keuangan aja deh. Jadi boleh. kalau bicara soal investasi kan ada paper asset, ada real asset ya gitu. Kalau kita bicara soal yang paling mudah untuk usia 25, mungkin yang secara modal investasinya belum besar, terus juga masih meraba-raba untuk belajar investasinya gitu ya, belum terlalu ngerti banyak gitu, belum pernah terjun ke bisnis, belum pernah terjun ke properti, belum ngerti apa-apa. Jadi yang paling mudah sebenarnya paper asset. Paper asset itu teman-teman bisa ada banyak sekali gitu ya, mulai dari misalnya beli reksadana, beli saham, atau juga berbagai jenis produk-produk keuangan yang memang
diakui ya oleh OJK, dan kita juga mau belinya yang legal-legal aja, yang logis-logis aja gitu, jangan yang nggak pasti-pasti gitu. Nah, terus juga teman-teman bisa mulai dari kayak reksadana gitu kan, investasinya juga mulai dari 10.000, 100.000 gitu ya, bisa terjangkau, dan bisa dilakukan teman-teman setiap hari juga bisa gitu, atau setiap sebulan sekali juga bisa. Nah, bahkan untuk reksadana juga ada jenisnya macam-macam, ada yang liquid, ada yang mungkin butuh waktu maksimum 7 hari untuk bisa dicairkan gitu. Kemudian juga bisa mengincar pertumbuhan dananya. Jadi menurut saya kalau buat teman-teman yang masih pemula usia 25 tapi mungkin modalnya belum banyak dan juga pengetahuannya belum terlalu tahu tentang berbagai jenis investasi, dan juga mungkin nggak punya waktu untuk terlalu memperhatikan setiap hari, mungkin bisa mulainya coba dari investasi di reksadana. Oke, tapi emang sih Kak, aku juga ngeliat teman-temanku yang seumuran aku gitu ya, mulainya tuh dari reksadana gitu. Karena mungkin ya emang tadi dari yang Kak Shirley juga sebutin gitu ya, reksadana tuh yang paling mudah dipahami dan juga yang nggak ribet gitu. Pokoknya kita naruh uang, udah tahu beres aja gitu. Tinggal lihat aja nanti di akhir bulan atau di akhir period lah gitu. Kayak oh udah balik segini, sekian macam gitu lah ya. Oke, oke, oke. Betul. Oke Kak, aku mau nanya nih ke Kak Shirley. Apa sih pendapat Kakak soal teori keuangan 50-30-nya, 50-30-20-nya Elizabeth Warren? Gimana tuh menurut Kakak? Hmm, ini sama kayak gini konsepnya. Gimana? Sakit kepala gitu ya, atau Mm-mm. mungkin badan gak enak dikit gitu ya, minum apa, seorang suka bilang minum aja itu obat saset Obat. Ya. ya, pegangan kita bersama. Ya. Ya gitu ya, senjata ampuh kita semua. Nah itu misalnya kamu sakit nggak enak badan terus minumnya itu terus, atau let's say misalnya sakit kepala, udah minum aja, cari aspirin gitu ya, cari paracetamol gitu. Semua sakit kayaknya pakai satu obat yang sama udah manjur gitu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya formula 50-30-20 itu ibaratnya kayak teman-teman obat generik. Tapi belum tentu mungkin bisa menyelesaikan masalah keuangannya kalian. Terutama mungkin berurusan dengan arus kas bulanannya nih, bikin budgeting, pengeluaran bulanan. Belum tentu semuanya bisa di-solve dengan bikin budget 50-30-20. Nih, ada kalanya justru malah teman-teman yang harusnya bisa mungkin menabungnya 40% gitu ya, tapi karena ngikutin 50-30-20 akhirnya malah jadi ya turun ke cuma 20% doang nabungnya. Jadi kalau menurut saya sih justru masih single itu ya jangan di 20%, kalau bisa lebih besar gitu ya. Kalau bisa Ah, 35%, 40% lakukan gitu. Karena selagi masih single tuh ya uang kita doang kan ya gitu. Jadi eh, justru malah investasi lebih banyak untuk masa depan kita gitu. oke, jadi sebenarnya 50-30-20 ini nggak apa ya, bukan dibilang nggak efektif, tapi mungkin ya balik lagi ke pendapatan atau budgeting masing-masing ya Kak ya. Karena Iya, doesn't works betul. in everyone dan in every time juga ya, bisa juga berubah Yes. suatu waktu tergantung pendapatannya. Kalau tiba-tiba, mungkin kalau buat yang freelance segala macam juga bisa aja kan berubah-berubah dalam tiap waktu gitu ya Kak ya. Betul, betul. Oke. Ini aku juga mau nanya nih Kak soal freelancer ini. Kan kadang tuh pendapatan pendapatan kita gitu ya sebagai freelancer. Aku sih bukan, teman-teman freelancer aja nih. Suka nggak pasti gitu ya Kak. Kadang bisa besar, kadang bisa kecil, kadang bisa biasa aja gitu. Itu gimana sih Kak menyiasati buat mengatur keuangannya kalau menurut Kakak? Oke, aku pun pernah ada di posisi freelancer ya. Nah, dan jadi pernah ada di kuadran sebagai karyawan, pernah ada sebagai freelancer juga gitu ya. Freelancer itu kan sebenarnya self entrepreneur gitu ya, self business gitu ya. Kita berbisnis tapi bisnisnya kita sendiri. Nah, memang dari segi keuangan itu trikinya adalah tiap bulan penghasilannya nggak tentu gitu, kadang naik kadang turun. Jadi untuk ngatur keuangan itu kita perlu punya, kalau ibaratnya di bisnis itu punya namanya fixed cost gitu ya, biaya yang pasti paling rendahnya yang udah di press, paling kecilnya serendah-rendahnya kita misalnya setiap bulan itu misalnya dapatnya di angka minimum, itu tuh kita masih bisa survive ya. Malah mungkin kalau teman-teman jago ngatur uangnya mungkin masih bisa menyisihkan sekitar 10% untuk dana darurat gitu ya. Jadi ketika ternyata kondisinya ada, walaupun dalam kondisi minimum teman-teman ada darurat, masih bisa menyisihkan buat dana darurat, buat menabung. Nah, yang jadi masalah itu kadang-kadang adalah ketika si penghasilannya itu di atas minimum, itu kan yang suka bikin kita jadi euforia kan gitu. Ya, lupa Soalnya, diri aduh, ya. akhirnya gue punya uang, terus ada Iya. wishlist
belanjaan sebanyak ini bisa dibeli, di check outin gitu ya. Nah, itu kan itu yang kadang-kadang kita jadi habis. Nah, makanya penting banget kayak kira-kira tuh bikin skenario gitu. Let's say misalnya nih kalau aku misalnya lagi penghasilannya minim, gini ya ngatur uangnya ya setiap bulan. Gak usah pakai mikir, langsung dipos-posin aja. Aku biasanya suka memanfaatkan kayak fitur auto invest gitu atau misalnya auto debit, transfer berkala lah gitu ya. Jadi ketika sudah tanggal gajian 1 hari atau 2 hari sesudahnya udah langsung pindah gitu. Jadi udah nggak terlalu banyak pakai feeling lagi mindah-mindahinnya. Karena kalau lagi buang banyak kan kita udah feeling ada jangan jajan ini buat jajan gitu. Nah, kemudian bikin skenario kalau lagi penghasilannya lagi di rata-rata ke rata-rata gitu. Terus bikin skenario kalau penghasilannya lagi banyak banget nih. Nah, kalau lagi penghasilannya lagi dapat banyak banget, dapat orderan banyak, atau dapat project banyak, itu baiknya kita kumpulkan jauh lebih banyak untuk investasi atau buat dana darurat kita. Jadi ketika nanti kondisi penghasilan minimum masih punya spare uang itu dana cadangan untuk dari dana darurat itu diambil. Oke, berarti aku juga mengambil kesimpulan dari yang sebenarnya freelancer ini masih bisa ikut invest, masih bisa gitu ya kan, maksudnya masih bisa membeli kebutuhan-kebutuhan yang emang mungkin di luar dari kebutuhan premier lah ya gitu, kayak invest dan segala macam atau beli mobil. Terus kalau menurut kakak tuh bisa nggak sih untuk freelancer ini kayak beli rumah, apalagi ya dengan itu kan tadi yang udah kita jelasin juga, pendapatan yang nggak stabil gitu, apalagi sekarang kan biaya buat beli rumah kan nggak murah ya kayak. Itu gimana tuh Kak, kalau menurut kakak? Sebenarnya kalau buat freelancer sih memang nggak semua bank mau terima ya gitu. Tapi saranku mungkin biar teman-teman juga jangan terlalu besar juga untuk KPR karena kan penghasilannya juga tidak tentu setiap bulan. Mungkin bisa ngumpulin buat DP-nya lebih besar. Jadi di DP-nya mungkin di 50% gitu ya, atau sisanya misalnya dengan cicilan developer atau dengan misalnya teman-teman buat yang syariah, misalnya KPR syariah gitu, atau misalnya ke beberapa bank juga ada mungkin yang mau karena DP-nya besar, terus teman-teman juga track record-nya bagus, beberapa bank mau untuk terima freelancer, tapi nggak semua bank. Nah, untuk teman-teman yang freelancer ini memang itu challenge-nya adalah kan penghasilannya ini nggak akan tetap setiap bulan nih. Jadi biasanya kan nanti dilihat dari rekening korannya kita nih. Rekening korannya kita bener nggak nih terbukti ada project yang masuk setiap bulan dalam jumlah sekian. Nah itu paling kita bisa membuktikan nggak nih gitu untuk penghasilan kita ini akan di angka segitu. Nah, terus juga mungkin harus melampirkan misalnya kita dapat proyeknya itu misalnya proyek IT dari luar negeri gitu ya, ada kontraknya. Nah, itu juga mungkin boleh dilampirkan. Jadi menjadi bukti yang lebih kuat buat bank itu percaya, oh ini freelancer ini tuh memang sudah punya track record, karakternya juga oke, terus juga dari segi finansial juga proyek-proyeknya itu juga ada underlying yang bagus, ada kontraknya gitu ya. Terus juga teman-teman nanti akan juga mungkin dilihat dari propertinya yang dipilih itu properti apa sih? Apakah properti yang menjadi rekanan dari banknya atau properti yang mungkin nggak jelas gitu ya? Itu juga akan jadi diperhatikan gitu. Seperti itu sih. Jadi nggak kurang lebih sebenarnya nggak beda jauh dengan teman-teman yang karyawan. Cuma memang harus lebih perhatikan dari kemampuan pembayarannya ya. Betul, karena ya itu ya tadi yang pendapatan emang nggak stabil itu ya Kak ya. Jadi kita harus lihat pemasukan keuangan kita dan jumlah pengeluaran yang harus kita keluarkan juga itu ya Kak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. BPJS yang hanya dicairkan di usia 55 itu termasuk dana darurat kah atau termasuk investment? Gimana tuh Kak? Masukin sebagai investasi aja. Kalau dana darurat nunggu sampai umur 55 baru bisa dicairin. Kelamaan ya? Kelamaan.